Desa merupakan sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan. Desa adalah suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota, yang dihuni sekelompok masyarakat, di mana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Dan menurut administratif, desa terdiri dari satu atau lebih dusun yang digabungkan sehingga menjadi suatu daerah di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut dengan kampung. Selamat datang di Desa Dauhan, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Desa yang terletak di kaki Gunung Slamet yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan dan keramahan penduduk yang luar biasa. Desa ini dikelilingi oleh perbukitan dan pemandangan yang indah dengan beragam potensi sumber dayanya. Penduduk Desa Dauhan sebagian besar adalah bermata pencaharian sebagai petani sayur. Mereka bekerja keras di kebun untuk menghasilkan berbagai jenis sayuran seperti kol, sawi putih, kentang, dan sayur-sayuran lainnya. Selain bertani, penduduk Desa Dauhan juga memproduksi kopi rumahan sebagai salah satu UMKM warganya. Kemudian, di Desa Dauhan ini juga memiliki studio siaran radio RSCD 107.8 FM. Desa Dauhan juga memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, yang mana terdapat beberapa instansi pendidikan, di antaranya ada Taman Kanak-kanak swasta sebanyak 5 sekolah, SD negeri sebanyak 3 sekolah, MI swasta sebanyak 1 sekolah, SLTP swasta 1 sekolah, MTS swasta 1 sekolah, MA swasta 1 sekolah, dan TPA sebanyak 21 unit. Hal ini membuktikan bahwa penduduk Desa Dauhan ini sangat peduli dengan pendidikan dan masa depan generasi muda. Di Desa Dauhan itu kita punya banyak potensi sebetulnya, beberapa potensi. Kalau yang jelaskan tentang agraris ya, pertanian lah, karena memang di situ sentra sayur. Selain itu juga berkembang saat ini yaitu kopi. Yang di sini yang kita kembangkan itu adalah kopi Arabica, yang mana kopi Arabica itu memang nilai ekonomisnya lebih tinggi. Kan sepengetahuan saya, kopi itu ada kopi Arabica dan kopi Robusta. Kalau kopi Robusta itu kan harganya tidak lebih mahal daripada kopi Arab. Sehingga kami di Desa Dauhan itu lebih condong kepada kopi Arabica yang memang secara ini tuh ketinggian itu sesuai, karena kopi Arabica memang harus di daerah yang lebih tinggi dan tinggi. Kemudian selain itu juga kepengen sih saya kembangkan yaitu tentang pendakian, karena di sini itu dilewati oleh jalur pendakian yang ke Gunung Slamet, yang mana di jalur pendakian yang melewati Desa Dauhan itu saya yakini view-nya itu paling bagus dan jalannya paling mudah dibandingkan dengan rute-rute yang lain. Itu paling enak di sini. Yang mungkin insya Allah entah kapan lah kita akan pengennya membuka itu secara kita buka, kemudian kita promosikan supaya banyak para pendaki yang lewat sini, karena saya yakini mereka para pendaki itu bukan orang-orang yang tidak punya duit. Mereka mendaki itu pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti kan itu akan berdampak kepada ekonomi di sekitarnya, mungkin dari angkutannya, ya dari ojek supaya jalannya tidak terlalu jauh, mungkin ada yang jadi jasa panggulnya, kemudian mungkin harus menginap,
sebelum atau sesudahnya dari pendakian kan mereka mungkin butuh nginap istirahat, yang itu juga bisa memberdayakan ekonomi. Kemudian untuk karena dengan itu dari Gunung Saizu, maka di sini ada 2 kelompok ormas yang cukup besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Tapi kalau secara kuantitas NU lebih mayoritas. Walaupun seperti itu, tapi di Desa Dawan itu memang solid ya, terus harmonis dan sebagainya. Tidak ada saling inilah bahasanya saling memahami toleransi, saling toleransi, sehingga ya sudah terbiasa kalau misalnya orang NU sholat di masjidnya orang Muhammadiyah ya biasa, orang Muhammadiyah sholat di masjidnya orang NU juga biasa, orang Muhammadiyah ketika sholat di masjidnya NU ikut kunut ya kunut, gitu. Orang NU ketika sholat di subuh di Muhammadiyah nggak kunut ya nggak kunut. Jadi ya itu kan hanya masalah inilah, intinya memang tetap menjaga persatuan lah, hingga menjadikan Desa Dawan itu kondusif, dan bisa ketika kondusif itu kan maka kita bisa lebih mudah untuk membangun desa. Kemudian untuk masalah pekerjaan, kalau Desa Dawan ya tentu sebagian besar itu adalah petani. Jadi, tapi kalau di sini bukan petani yang kalau di daerah dataran rendah kan padi. Kalau di sini nggak ada tanaman padi. Di sini adanya tanaman sayur, mulai dari kubis, kentang, terus ya segala macam yang sayuran yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi ya, Desa Dawan ya salah satu sentra penghasil sayur mayur untuk memasok di daerah-daerah sekitarnya. Lalu pasar. Pasar tradisional menjadi pusat kegiatan ekonomi di Desa Dawan. Namanya adalah Pasar Pon. Pasar yang unik, yang mana hanya dapat kita temui pada hari Jawa saja, yaitu Pon. Berbagai jenis produk pertanian dan kerajinan tangan dijual di pasar tersebut. Selain itu, pasar Desa Dawan juga menjadi tempat berkumpulnya penduduk desa untuk berinteraksi dan berbelanja. Itulah video profil Desa Dawan, di mana kehidupan berkumpul dalam kebersamaan, kelestarian lingkungan menjadi prioritas, dan warisan budaya kami terus hidup. Kami berharap Anda terinspirasi dan ingin mengunjungi Desa Dawan untuk mengalami kehidupan di desa yang penuh dengan keindahan dan keramahan. Terima kasih telah menonton video profil Desa Dawan.